Sebetulnya data apa sih yang bisa disajikan malam hari ini terkait dengan fakta-fakta pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang harus diselesaikan oleh Presiden selanjutnya? Seperti apa Mbak Esa? Seperti Mbak Serva bilang, ada 5 besar tugas yang sangat luar biasa berat ya. Jadi capres siapapun yang terpilih jangan senang-senang dulu nih. Ada 5 pekerjaan berat menanti Anda. Yang pertama tentu saja memangkas kemiskinan dan pengangguran, kedua soal BBM, ketiga soal SDM-nya sangat rendah, keempat soal hilirisasi, dan kelima manufaktur nih yang loyo terus ya. Mungkin kita bisa melihat data-data dari sini. Oke, kita akan langsung saja lihat datanya karena sebetulnya ini poin-poin utamanya adalah PR yang sudah diemban sejak Presiden pertama, sejak kemerdekaan kita ya. Dan ini estafet terus menerus. Betul. Tapi kita akan lihat datanya seperti apa Mbak Esa. Kalau kita lihat dari sini jumlah pengangguran ya, kalau sebelum pandemi kita melihat emang sudah lumayan turun sekitar 5%, tapi melonjak drastis ini ketika ada pandemi. Kita lihat angkanya sempat melonjak luar biasa ya ke angka sekitaran 9 ini, membuktikan bahwa jumlah pengangguran sendiri digoyang sedikit aja oleh krisis akan begitu meningkat begitu drastis. Terbukti di sini memang sudah mulai menurun, tapi bahwa angkanya sulit turun ke arah yang lebih rendah ya dari 5 itu kenyataannya tidak pernah terjadi, bahkan mungkin dalam kurun waktu yang sangat panjang ya. Di segitu-segitu aja. Bahkan belum kembali ke level pra-pandemi ya. Iya betul, mungkin karena ini ya sekali lagi tugas berat menanti capres mendatang ya. Oke, boleh ke berikutnya. Baik, kita kali. Nah ini orang miskin ya. Mengenai orang miskin ini juga kasusnya sama dengan pengangguran. Ketika ada pandemi, datanya sangat melonjak dan angka kemiskinan di sini sebenarnya ya sama seperti pengangguran sebelum pandemi. Kita melihat angkanya itu sebenarnya udah turun ya sekitar 9, tapi melonjak luar biasa ke double digit lagi ketika ada pandemi. Kita lihat di September 2020 angkanya ada double digit, walaupun sudah turun lagi di Maret 2023 ada yang cukup lumayan, tapi kita lihat bahwa angkanya pun tidak jauh-jauh dari 10 tahun yang jauh sekali, yaitu artinya ada tugas berat untuk mengangkat orang-orang miskinnya sudah ada kerak miskinan yang paling dalam ya. Ini yang paling susah, bahkan mungkin kalau hanya mengangkat dari yang agak miskin ke miskin itu bisa, tapi yang ke kerak kemiskinan ini yang bahwa sangat sulit, dan jumlah yang bertambah drastis di pandemi itu juga membuktikan bahwa orang miskin Indonesia mungkin berkurang, tapi yaitu ketika digoyang oleh pandemi sedikit sudah sangat luar biasa bertambahnya ya. Oke, tapi tadi PR-nya memang sangat berat begitu karena tadi sudah cukup mendalam begitu ya angka kemiskinannya. Betul, dan kita lihat bahwa apa sih yang menyebabkan kemudian kalau ada terjadi pengangguran dan kemiskinan yang luar biasa ini, salah satunya adalah jurang si kaya dan si miskin ya. Kita lihat mungkin ini angka yang sangat ironis bahwa ada orang yang sangat kaya banget, ini populasinya sangat 0,02%, tapi isi simpanannya wow jumbo sekali ya ini. Kita lihat ada miliarannya, 100 miliar. Iya, betul sekali. Dan orang yang miskin banget, populasinya paling besar, tapi kita lihat simpanannya 0. Anda mungkin bisa melihat di mana nih saya nih, apakah kaya banget, menengah, miskin. Dan sekali lagi bahwa artinya orang-orang yang kaya banget 0,0 dulu menguasai simpanan dan menguasai istilahnya kue-kue ekonomi yang paling besar ya. Sementara bahkan kelas menengah kita pun hanya 0,8, dan artinya sebenarnya sangat didominasi oleh yang miskin, dan miskin banget ini menunjukkan bahwa kue-kue ekonomi tidak bisa dinikmati nih oleh sebagian besar, karena hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang-orang ini saja gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat angkanya di sini adalah juta ya pemilik rekening, sementara itu isi simpanannya tadi hampir mencapai 100 miliar. Dan ini dimiliki hanya oleh 53 ribu masyarakat Indonesia ya. Mungkin sebetulnya namanya juga ada 3 rekening begitu atas satu nama ya Mbak Esa. Mungkin anaknya, istrinya mungkin ya. Jadi sebenarnya mungkin itu pun lebih sedikit lagi daripada jumlah yang ada di sini kalau kita hitung dari mungkin keluarganya ya. Jadi memang paling besar ya dari kelompok miskin dan miskin banget ini yang harus menjadi PR besar untuk capres-capres terpilih ya, bahwa bagaimana nih yang si miskin dan miskin banget bisa meningkat minimal mungkin di menengah dulu ya. Oke, dari 97,4 juta pemilik rekening ini yang memiliki 0 simpanan rekening atau bahkan tidak memiliki rekening sebetulnya Mbak Esa. Betul sekali ya. Baik. Mungkin di next. Ini ya menjadi subsidi BBM ini jadi persoalan laten siapapun presidennya ya, walaupun janji-janji awal mengatakan oke, saya akan memangkas subsidi, saya akan menghilangkan subsidi, pada kenyataannya ketika terdesak
lagi-lagi mereka akan memberikan subsidi yang sangat luar biasa, karena kita lihat subsidi BBM itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi politik juga ya. Kita ingat Pak Jokowi pun sebenarnya mulai 2015 itu memberlakukan peraturan baru mengenai soal subsidi ya. Tapi pada kenyataannya pun tahun kemarin juga menyerah juga ya ketika ada perang, kemudian harga minyak melonjak drastis pun kita lihat ada pemberian subsidi, kemudian itu subsidinya bahkan wow sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat subsidi BBM itu dan listrik di tahun 2022 itu sampai 551, ini kompensasinya, artinya anggarannya itu sebenarnya jauh-jauh melebihi daripada yang dialokasikan pada awal. Dan mengapa kemudian realisasi subsidi BBM yang besar ini menjadi masalah? Karena ketika subsidi BBM terlalu besar itu akan memakan belanja yang seharusnya penting ya, mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk juga pembangunan. Ini yang membuat bahayanya mengapa subsidi BBM itu harus direm dan harus dikelola dengan lebih baik. Baik, karena tadi anggarannya sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal lain ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga hal-hal lainnya ya Mbak Esa. Baik, kita akan lihat untuk data berikutnya. Nah ini juga ya, bahwa lagi-lagi anggarannya mungkin maksudnya baik ya, bahwa kita ingat bahwa dimulai tahun 2009 itu ada mandatory spending untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu, dana pendidikan itu 20% dari APBN, dan makanya angkanya begitu melonjak. Kalau belanja naik pasti dana pendidikannya akan naik, itu sudah otomatis 20% ya. Kalau maka kemudian kita lihat anggaran pendidikan mungkin naik 3 kali lipat. 2015 masih sekitar 300, kemudian ini kemarin sudah di 2023 itu sudah 602, luar biasa. Tapi sekali lagi, apakah dana pendidikan itu kemudian terrealisasi dengan baik, diserap dengan baik kepada sektor-sektor yang membutuhkan? Apakah hanya mungkin untuk belanja pegawai saja, ataukah memang untuk meningkatkan mutu kualitas kita ya, mungkin untuk meningkatkan daya baca atau yang lain ya. Ini yang membuat capres-capres ini harus melihat apakah dana pendidikan sudah benar, apakah kemudian mandatory spending itu harus dievaluasi seperti apa. Karena jangan sampai kemudian jor-joran tapi tidak ada manfaatnya, karena kualitas SDM kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain ya. Oke, tapi kita akan lihat mungkin ada datanya juga Mbak Esa ya, terkait dengan seperti apa sih dari kualitas SDM kita, kan sebetulnya juga sudah diukur ya oleh Bank Dunia. Tapi sebetulnya datanya seperti apa sih? Karena kita akan melihat ya sinkronisasinya dengan dana pendidikan yang tadi sudah begitu jumbo sebetulnya Mbak Esa. Ya. Kalau kita lihat mungkin angkanya agak sedikit menyedihkan ya. Karena kalau kita bayangkan dengan negara tetangga yang paling dekat aja, Malaysia ini, kita masih sangat jauh ya, posisi kita ada di 34, Malaysia ada di 27. Kita jangan mencoba melirik Singapura ya, karena sudah terlalu jauh kastanya mungkin ya. Kita lihat dulu nih yang Thailand sama Malaysia deket-deket aja, kita lihat nih lumayan jauh, dan sebenarnya posisi kita pun tidak pernah ada di masuk 20 besar ya istilahnya ya, di angka 20, yang ada itu di stagnan 40, kemudian mungkin agak naik sedikit, tapi angkanya pun sebenarnya masih tertinggal dengan negara lain. Ini yang harus diperhatikan oleh capres kemudian, capres ke depan, bahwa Indonesia tuh jangan kalah loh masalah pendidikan dengan Malaysia, Thailand, karena kita abaikanlah Singapura. Tapi Malaysia dan Thailand yang mungkin setara, selevel dengan ASEAN ini yang harus diingat. Kita minimal mutunya lah ya, jangan terlalu tertinggal. Mungkin dari kualitas pendidikan dasarnya kah, menengahnya kah, tingginya, ini harus yang dievaluasi total gitu ya. Baik, dan tadi juga sebetulnya dari angka sendiri juga sebetulnya sudah besar begitu ya Mbak. Tapi tinggal seperti apa akan tercermin juga dari sisi kualitas. Karena mungkin agak susah juga ya untuk menilai dari segi kualitas, tapi di satu sisi memang terus harus dicoba, dan ini juga masih menjadi PR utama juga ya bagi capres selanjutnya, ataupun juga bagi presiden yang akan memimpin Indonesia selanjutnya.